Ada perbedaan nggak, Gus? Oh, perbedaannya sangat besar sekali, Gitu ya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Arif di acara Sandasan. Kali ini kebetulan kedatangan politisi muda yang mempunyai banyak jabatan, ketua partai, pengasuh pondok pesantren, dan rektor atau ketua perguruan tinggi. Dan lengkap sebetulnya. Kita bicara lebih lanjut tentang masalah bagaimana membagi tugas dan segala macam menjadi berbagai sektor yang beliau emban. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama, Gus, nggak sandasan di darat, Gus, ya, karena jenengan sibuk sekarang, Gus. Nggak ada waktu, bahkan sekarang ini bisa hadir. Bukan sibuk sebenarnya. Gitu, gimana, Gus? Masih sibuk. Masih sibuk. Gul memas gul. Bener kan, Gus? Jenengan sekarang kan banyak jabatan yang diemban, amanat yang diemban, dari sektor politik menjadi ketua partai Nasdem, dari pesantren menjadi salah satu pengasuh pesantren besar di Bangkalan. Di samping itu juga masih diberi amanat untuk mengelola perguruan tinggi STAIS, Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah. Agama Islam. Oh, agama Islam. Agama Islam Saya Khana Khodil Bangkalan. Sedikit bagaimana ceritakan membagi tugas besar masing-masing ini, jabatannya kan ketua semua, Gus, jenengan, Gus. Ya, ketua semua. Nah, gimana membagi waktu, bagaimana memastikan bahwa semua tugas dan amanat yang diemban itu bisa berjalan, gitu. Kan tidak semua orang, Gus, bisa mengemban amanat berat semacam itu. Ya, pertama memang setelah sekarang saya juga menjadi seorang legislator dengan agenda kegiatan yang sudah tersusun sedemikian rupa, memang harus bisa membagi waktu dengan baik. Dan ya alhamdulillah sampai hari ini dari tanggung jawab yang saya miliki bisa dibilang semua masih bisa berjalan dengan baik, ya. Bahkan ya semakin saya lihat kok semakin ada semangat. Saling melengkapi ya, dari 3 jabatan besar itu saling melengkapi, Gus, ya. Iya, tentunya karena memang dasar pemikirannya memang berangkat dari bagaimana saya berproses dari awal, sehingga saya selalu mencoba untuk menghubungkan semua yang menjadi aktivitas saya ini untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini salah satu bentuk dari kelebihan dari beliau. Ini saya lupa, ini saya belum mengenalkan ini. Tapi yang lebih pasnya agar lebih sempurna, lengkap namanya. Saya persilakan untuk mengenalkan diri. Lupa saya, Gus, tadi. Oh, ya. Kiai Haji Nasih Ashol, Gus, ya. Ya. Kiai Haji Nasih Ashol. Saya selaku Ketua Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Khana Khodil, dan juga salah satu pengasuh pondok pesantren yang hari ini alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi wakil rakyat di Jawa Timur. Anggota dewan, ketua partainya, sekaligus ketua partai Ketua Nasdem Bangkalan. Nah, ini kan luar biasa. Kalau orang-orang biasa ini pasti ada yang kalah, ada yang tertinggal salah satunya. Oh, iya. Karena beliau ini memang ada keluar biasaan dalam dirinya, yang sempat kita dengar tadi itu justru ini saling melengkapi, dan justru pasti nanti ada dari semua sektor amanat ini, tugas ini akan lebih maju nanti. Dengar-dengar saya juga STAIS ini akan menjadi institut, Iya, kita sudah membuat RAP-nya, ya, dan ya kita doakan semoga ini bisa segera, karena memang dalam rencana pengembangan ini kampus Sekolah Tinggi Agama Islam ini masih sangat banyak keterbatasan, sehingga memang untuk lebih bisa menunjukkan kemajuannya memang harus segera melangkah ke arah pengembangan. Insya Allah kalau
apalagi sekarang kedudukan menjadi dewan, ketua salah satu pengasuh untuk mengembangkan perguruan tinggi, sebetulnya kalau bicara tentang urusan masalah kelengkapan administrasi dan segala macamnya bukan sesuatu yang sulit Gus ya. Apalagi kalau mendengar dari persoalan-persoalan laten dari berbagai yayasan yang mengembangkan pendidikan gitu ya, itu kan banyak yang pompang-pangting ke sana kemari. Kalau jenengan kan enggak Gus, sekarang kan sudah jadi anggota dewan, dekat dengan kebijakan kan gitu Gus. Itu betul. Mungkin salah satu tadi yang disampaikan saling melengkapi. Dan insya Allah nanti ini akan lebih cepat ya, Gus ya, dengan kedudukan jenengan. Iya. Jadi dalam pandangan saya memang masyarakat itu untuk menjadi maju, kata kuncinya ada pada bagaimana pendidikannya, sehingga kemajuan di masyarakat itu, kalau kita bicara pembangunan misalkan, ini kan selalunya masyarakat itu diberikan semacam semacam gambaran bahwa kata kunci utama itu ada dari bagaimana pemerintah. Ya. Keterlibatan pemerintah dan tanggung jawab pemerintah. Ya. Itu benar, tetapi tidak sepenuhnya bergantung kepada ini. Ada hal-hal lain, terutama dari sektor pendidikan. Ini sangat menjadi penentu dalam gitu ya, majunya sebuah pembangunan. Majunya sebuah pembangunan juga peradaban Gus ya. Peradaban juga. Ini kalau kiai jadi politisi, kiai yang melakukan kebijakan ini kelebihannya. Makanya kenapa para kiai sekarang banyak yang masuk ke politisi, ini salah satu alasannya Gus. Salah satu alasannya agar hal-hal yang menyangkut tentang masalah kebijakan pemerintah tidak perlu kiai itu untuk ke pemerintah, karena kiainya sendiri sudah jadi pemerintah kan gitu. Saya lihat juga jenengan, saya dengar dan juga saya sempat mengikuti aktivitas jenengan, masih saja sempat murok ya di pondok Gus ya, baca kitab gitu kan. Iya. Dari semua aktivitas yang ada tuh, jadi dosen mungkin salah satu kesempatan, jadi kiai morok sorogan itu masih terus dilakukan Gus. Iya, kalau kepada santri memang karena komitmen saya dari awal. Jadi ketika saya ingin mencalonkan diri, saya selalu bilang bahwa meskipun saya menjadi seorang anggota DPR, saya tetap akan meluangkan waktu saya untuk santri-santri, meluangkan waktu saya untuk pesantren, sehingga ya alhamdulillah masih bisa nutut lah. Luar biasa. Ini tanggung jawab ke santrinya tidak terabaikan Gus ya. Ini ngursi santri itu sudah pahala, ngursi umat dengan jadi anggota dewannya itu karena begini Man. Jadi saya merasa setelah menjadi seorang anggota DPR ini bahwa DPR itu manusia biasa, yang tidak lepas juga dari salah dan keliru gitu kan. Nah, fungsi kontrol bagi DPR itu sebenarnya sederhana sebenarnya. Selain DPR itu bisa terus melihat situasi persoalan di bawah, yang paling mengontrol itu adalah melihat dinamika kehidupan di masyarakat, dan pesantren dalam hal ini menjadi salah satu potret saya untuk melihat bagaimana kehidupan di masyarakat. Ya. Ini saling melengkapi juga agar tidak larut dengan suasana barunya jenengan. Pesantren menjadi pengendali. Makanya morok program moroknya tidak dibuat, tidak dihapus. Masih terus ada. Jadi santri-santri Syekhona, pondok Syekhona masih mungkin dalam 1 minggu atau beberapa minggu pasti akan mendapatkan ngaji pembelajaran dari saya. Wah, ini tidak semua orang bisa semacam ini, karena banyak orang meskipun juga kiai, ketika sudah masuk dalam politisi itu ya kiainya itu hilang. Dan juga ada banyak wacana-wacana mestinya kiai itu kembali ke pesantren,
jangan ada di politik gitu ya. Iya. Karena beranggapan bahwa ketika kiai itu masuk ke politik praktis, maka pesantren akan terabaikan gitu. Untuk ranah sih sebagaimana yang barusan diungkapkan, semuanya bisa tidak ada yang diabaikan semuanya. Justru ini akan mendapatkan pahala murokab ini. Alhamdulillah. Murokab. Iya. Oke Gus, ini kan jenengan sudah 1 tahunan Gus ya? Sudah dilantik jadi dewan. Sudah. Sebelumnya kan nggak pernah merasakan bagaimana ada di kursi penentu kebijakan gitu. Sedikit ceritakan apa perbedaannya dengan pengalaman jenengan sebelumnya selama 1 tahun ini berada di dewan Gus. Ada perbedaan nggak Gus? Oh, perbedaannya sangat besar sekali gitu ya. Terutama bagaimana kemudian saya bisa membedakan antara posisi saya ya, sebagai seorang kiai tadi ya, dengan saya menjadi seorang anggota DPR. Dan terus terang saya hari ini merasa bahwa ternyata seorang kiai itu menjadi sangat bernilai, gitu kan? Dari sisi dia menjadi sebuah fungsi yang sangat luas sekali, ya. Dia bisa berbicara apa saja dan dia bisa melakukan apa saja. Sementara fungsi legislatif ini yang kalau bicara tentang undang-undang memang dia sebatas pengawas dan ya seperti itu. Budgeting, ya seperti itulah. Ya. Tapi yang saya rasakan ketika saya masuk, ya jujur saya merasa bahwa saya menjadi orang yang kayak berada dalam ruangan yang sempit justru malah. Oh gitu. Iya. Artinya anggapan sebelum menjadi dewan bahwa mungkin ada bayangan bahwa ketika menjadi dewan itu seperti semacam ini. Ya. Nah, ketika masuk ke dalam itu ada fase kekagetan Gus. Iya, ada. Apa itu yang bisa yang menjadi jenengan kaget? Sampean biasanya ada apanya nggak pernah kaget kok. Nah, ya itu tadi. Ya mungkin karena ya belum pernah ya. Jadi saya hanya bisa membaca dari luar gitu kan. Nah, ketika berada di dalam ternyata seperti ini gitu ya. Jadi ibaratnya kalau saya masuk ke kantor Indrapura itu luas Indrapura itu kan besar sekali gitu kan. Tapi kok kayak merasa sempit aja gitu di ruangan yang sangat besar itu. Kenapa? Karena memang ya sekali lagi menjadi seorang legislator itu ya menjadi sangat berbeda dengan suasana. Bukan. Jadi menjadi legislator itu bukan segala-galanya lah gampangannya gitu ya. Bukan segala-galanya. Artinya kalau dulu sebelum saya menjadi anggota DPR itu memang saya melihat kenapa sih pemerintah ini kok sulit seperti ini? Ya. Kenapa sih kok kan bisa itu pertanyaan. Itu kan biasanya kan kalau sudah bicara seperti itu kan mesti ada hubungannya dengan anggota DPR-nya yang kurang bisa diajak komunikasi dan segala macam kan gitu kan. Saya juga melihat loh, apa sih sulitnya gitu loh menjadi seorang anggota DPR yang bisa betul-betul mengawal aspirasi rakyat gitu ya. Tapi ternyata setelah di dalam kok seperti ini. Bener ternyata. Gitu. Entah apa karena memang di gedung DPR ini banyak gentayangannya itu mungkin ya. Jadi pembuktian ya. Artinya jadi anggota dewan itu tidak sebagaimana yang dibayangkan sebelumnya Gus ya. Iya. Merasa sempit dalam keluasan sebetulnya. Merasa terjepit dalam keleluasaan sebetulnya. Waktu hanya menjadi salah satu pengasuh mungkin ketika ingin punya keinginan sesuatu di pesantren untuk melakukan pengembangan ini kan tidak perlu untuk ribet kemana-mana gitu ya. Langsung jadi kan gitu. Nah kalau di sini beda gitu. Beda.
Wah, ininya yang bikin. Makanya saya kan sampai hari ini selalu tetap bersikukuh untuk berpegangan kepada prinsip pesantren, gitu kan. Jadi kalau di pesantren itu mudah, Pak. Iya. Di pesantren itu ya kiainya mau ngatur seperti apa, ya itu yang terjadi kan gitu loh. Iya kan. Kalau di dewan, kalau di DPR nggak bisa kayak gitu. Masih harus lobby, harus ini segala macam lah gitu. Tapi di sisi lain jenengan apa respon jenengan ketika dulu dan teman-teman aktivis itu ketika mendefinisikan politik itu adalah sekumpulan para munafik. Itu ada pembenarannya apa memang itu salah itu sebetulnya, Gus? Ya kalau kemudian disamakan di semua saya kira galah gitu ya. Karena memang kemunafikan itu kan ada di mana-mana. Ya tidak hanya di DPR, di mana-mana. Di semua profesi, di jurnalis juga banyak. Sama juga. Di aktivis juga sama. Iya. Intinya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ini salah satu cerita yang penting untuk didalami oleh semua pengunjung Lingkar Jatim, bahwa bayangan tentang masalah orang biasanya gampang menyalahkan orang biasa mudah tanpa beban ketika mengkritik, tapi setelah orang itu dikasih kesempatan untuk berada di situ justru tidak sebagaimana yang dibayangkan, guys. Iya. Okay. Cuman satu ini, jadi saya ingin menyampaikan bahwa ternyata pembelajarannya ada, gitu ya. Bahwa setelah saya menjadi anggota legislatif, ya. Saya juga ternyata tahu bahwa negara ini dengan sistem demokrasinya, ya kan, yang tidak mungkin kemudian kita robah, gitu ya. Ini yang kemudian dari sisi ini. Jadi demokrasi ini memang juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat melihat bahwa dalam kehidupan demokrasi ini tidak boleh ada pemaksaan kehendak, gitu kan? Harus belajar bagaimana meluaskan ruang, menghargai, gitu. Ya, menghargai perbedaan. Jadi nilai-nilai toleransi perbedaan saya semakin melihat di sini. Gitu. Teriadoh, gitu. Tapi nggak larut gitu, guys. Enggak. Semoga saya tetap konsisten aja. Karena dengan tidak menghapus jadwal pengajian sorokannya, insya Allah ini menjadi salah satu pengendali. Iya, tapi diakui atau tidak, dalam dunia politik itu sebetulnya apa anggapan masyarakat tidak selalunya salah, kan, Gus? Tidak selalu salah. Ada unsur meskipun juga tidak benar sepenuhnya. Iya. Jadi yang paling penting untuk dipahami oleh masyarakat itu adalah bahwa anggota DPR itu menjadi bagian dari sekian banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gitu. Ya. Gus, kalau orang-orang biasa bukan kiai, orang-orang biasa masuk ke dalam dunia politik itu kan kecenderungannya orientasinya itu kan urusan orientasi duniawi, Gus. Yeah. Tapi kalau kiai itu sebetulnya kan dalam definisi di bawah alam sadarnya masyarakat bahwa adalah bagaimana mudah mendakwahkan tentang masalah keagamaan dan segala macamnya. Apa sampean melihat peluang itu ketika sudah menjadi anggota dewan, Bos, untuk melakukan dakwah dengan di politiknya? Selama ini jenengan kan dakwah, Gus, dakwah kemana-mana, pengajian itu bagaimana membenarkan dakwah lah. Di dunia politik itu ada nggak ruang untuk melakukan dakwah politik sebagaimana yang diinginkan ketika mendakwahkan ke masyarakat seperti sebelum jenengan jadi politisi? Ya ada. Ada juga ya? Ada. Ya hari ini Isan Rasa. Oh gitu ya. Ini ruang dakwah, Pak. Bagi saya ini ruang dakwah. Iya. Secara politik kan. Iya. Tapi penting nggak untuk didakwai para politisi itu, Gus? Penting, Pak. Penting ya. Penting. Jadi saya melihat anggota DPR yang di Indrapura itu, kalau di Jawa Timur secara umum saya melihat masih bahasa tadi itu
banyaknya kemunafikan gitu kan. Nah, itu saya kira kalau kembali kepada masing-masing anggota DPR, saya kok merasa banyak sekali teman yang ya latar belakang yang sama gitu kan, dan ya saya kira ini juga bisa menjadi salah satu gitu loh, menjadi salah satu alasan kenapa di Jawa Timur ini dalam tanda kutip pembangunannya selalu kondusif. Oh, gitu. Karena memang orang-orangnya bukan orang-orang yang terlalu sulit lah. Oh gitu ya. Diajak terlalu komunikasi. kondusif itu karena memang proses perencanaan dan struktur lebih karena karakter. perencanaannya bagus. Apa memang kompromis Gus? Enggak ya. Jadi kondusif gitu ya Gus. Yang penting kondusif. Ya. Itu politik itu sebetulnya memang kompromis Gus. Iya. Kata sebagian para pengamat gitu. Iya. Gus, kalau dulu waktu hanya menjadi kiai gitu, jenengan kan kalau berdakwah ke desa-desa itu sebetulnya kan biasa-biasa saja gitu ya. Kalau sekarang kunjungan kemana-mana kan difasilitasi. Yeah. Gitu gimana jenengan merespon itu Gus? Nanti jangan-jangan lebih mendahulukan kunjungan yang lain-lain, justru nilai-nilai dakwahnya nanti bisa tergerus kalau begitu. Gimana Gus menurut jenengan? Begini, jadi agenda saya itu DPR itu kan sudah tersusun ya, sudah tersusun. Jadi misalkan di bulan ini saya tanggal segini sampai segini sudah tersusun semua ya kan. Nah, dan saya selalu berusaha untuk bagaimana di sela-sela kegiatan ini saya tetap bisa turun ke masyarakat ya, melaksanakan fungsi saya ya kan sebagai kiainya, seorang kiai itu yang dakwah turun ke bawah, pengajian kemana-mana saya masih lakukan itu. Oh masih? Iya masih. Di samping sorokan di pondok. Selain di pondok. Jadi saya masih aktif ngisi di imtihanan segala macam, dan saya sempatkan di ruang-ruang itu untuk memberikan semacam edukasi tentang bagaimana gitulah. Ya apa namanya profesi sebelumnya itu masih dijaga gitu. Dijaga. Ya. Maksud saya tadi itu pertanyaannya arahnya begini sebetulnya. Tapi karena jenengan sudah menjawab bahwa terscheduling dulu, mungkin tidak akan mengecewakan orang yang mengundang jenengan ketika sudah tahu bahwa scheduling saya nggak bisa langsung begitu kan gitu. Iya. Jadi sudah saya. Jadi saya ketika ada itu untuk turun ke bawah itu ya. Kalau yang pengajian kayak gitu biasanya memang sudah tahu duluan. Masyarakat tuh sudah tahu duluan. Tapi maksud saya di luar yang itu. Jadi kalau dalam waktu senggang saya jadi pulang misalkan saya dari kunjungan ya kan, ada waktu untuk saya turun ke bawah. Biasanya saya lihat-lihat gitu lah. Jadi ada kegiatan apa sih di bawah ini gitu kan. Jadi karena kebetulan saya punya saudara yang aktif rutin pengajian ke bawah ya, sholawatan ke bawah, saya kadang ikut itu gitu ya. Artinya tidak orang tidak akan banyak kecewa karena sudah terschedule dulu. Saya arahnya tadi itu mendahulukan mana, tapi nggak usah dijawab karena sudah terjawab. Ketika ada undangan ini dengan jadwal kunjungan itu saya mau tanya itu awalnya, tapi sekarang kan sudah dijawab. Artinya orang itu sudah. Saya jawab lagi. Oh jawab juga ya. Iya. Silakan. Kalau awal-awal memang saya terus terang jujur saya lebih mendahulukan tugas saya di Dewan DPR. Ketika tugas ini spesifik bicara kunjungan. Jadi kunjungan ini kan sudah diatur. Jadi saya memang kalau awal itu memang mendahulukan itu. Tapi setelah hari ini saya sudah satu tahun. Saya kok melihat ternyata bahwa ada waktu-waktu kosong gitu kan. Jadi kayak kunjungan misalkan kan. Kunjungan ini kan kalau saya berangkat di wilayah Jawa Timur kan 2 hari misalkan kan. Jadi di hari kedua itu baru kita melaksanakan tugas gitu kan. Di hari pertama ini kan masih jadi terserah saya. Kadang saya berangkatnya tengah malam masih bisa melayani umat gitu. Geng. Sekarang di komisi apa Gus jenengan Gus? Saya di komisi C. Komisi C itu apa ya? Keuangan.
Wah, urusan peruangan pendapatan terus. Luar biasa, Gus. Apa yang ingin saya tanyakan sebetulnya sudah saya tanyakan semua. Ya sudah, kalau sudah ya sudah ya aja, jangan lama-lama. Melihat pertanyaan terakhir, Gus, pertanyaan terakhir. Ya. Setelah jadi Dewan sampean kan banyak tidak seutuhnya ada di Bangkalan. Melihat perkembangan Bangkalan ini menurut jenengan gimana sekarang, Gus? Kalau Bangkalan secara secara formal, saya kira bagus lah. Bagus gitu ya. Iya. Terus Jadi, secara non formalnya? secara formal ini artinya bahwa sudah dibuatkan anggaran, sudah direalisasikan gitu kan. Pembangunan ada, meskipun beberapa mungkin ada yang jadi macet. Kalau secara formal bagus-bagus saja. Bagus ya. Substansialnya ya. ya mungkin ada masalah gitu ya. Iya. Iya. Oke, Gus, sudah pertanyaan terakhir ke jenengan. Silakan, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai closing statement jenengan. Mudah-mudahan Lingkar Jatim dalam program Sandasannya ini bisa lebih bermanfaat lagi dengan kehadiran jenengan, dan saya minta apa yang jenengan inginkan untuk disampaikan kepada pengunjung Sandasan. Oke. Untuk Sandasan ini memang ya sangat penting, Pak. Karena di sini adalah media pembelajaran, ya. Dan saya berharap melalui Lingkar Jatim ini, ya, jadi memberikan berita yang aktual, kemudian kredibel dan seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya, karena Lingkar Jatim ini menjadi media penghubung masyarakat, ya kan, maka Lingkar Jatim ya saya minta ya dekatlah dengan masyarakat. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan harapan jenengan, Gus. Iya, terima kasih. Oke, dari sudah berapa waktu bersama beliau, mudah-mudahan barokahnya tidak dibawa nanti kekunjungan, ada di sini juga. Dari saya yang penting bukan subscribe-nya, tapi ikuti, putar sampai selesai, komentari hal-hal yang penting untuk dikomentari. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.